Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Tabe. Kami dari komunitas sejarah, yaitu Jelajah Kisah Suku Kaili atau JKSK, akan menceritakan sedikit sejarah tentang Bulafa Empongeo yang diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu emas yang bersuara menyerupai kucing. Sebelum saya menceritakan tentang Bulafa Emponge, jangan lupa subscribe di channel ini. Ada cerita orang tua kita di tanah Kaili. Cerita terjadinya emas bersuara kucing atau bahasa Kailinya Bulafa Empongeo. Ada di sebuah kampung, tepatnya di Kecamatan Banawa Donggala, Sulawesi Tengah. Ada seorang raja atau Madika Noraka Bulafa Empongeo. Awal mulanya raja atau Madika ingin sekali makan udang atau lamale. Maka diperintahkanlah beberapa orang dayang-dayang untuk pergi ke sungai mencari udang, di mana sungai yang sering mereka datangi untuk mengambil udang. Tibalah mereka di sana. Lanjut cerita, hari sudah menjelang siang. Dayang-dayang heran, tak satu pun udang mereka dapati. Biasanya sebelum menjelang siang udang sudah banyak mereka dapat. Salah satu dayang-dayang bertanya kepada temannya, mengatakan, apa yang akan kita jawab kepada raja bila kita pulang tidak membawa udang? Lalu mereka turun kembali ke sungai untuk berusaha mencari udang buat makanan sang raja atau Madika. Mereka menelusuri ilalang dengan harapan mendapatkan udang. Setelah mencari-cari mereka cuma mendapatkan sebutir telur. Putus asalah para dayang-dayang hingga mereka berunding agar mereka pulang saja menghadap sang raja. Apapun hukuman yang diberikan raja, mereka rela menerimanya, dan mengatakan mereka telah berusaha mencari udang tetapi hanya mendapatkan sebutir telur. Sang raja melihat dayang-dayangnya pulang sudah menjelang sore sangat marah. Namun belum sempat Madika berbicara, salah satu dayang-dayangnya langsung menghampiri dan berlutut di depan sang raja, lalu menceritakan semua usaha mereka mencari udang, sehingga cuman mendapatkan sebutir telur untuk dibawa pulang. Mendengar cerita itu Madika memahami usaha mereka dan menyuruh dayang-dayangnya untuk beristirahat, dan menyuruh untuk menaruh telur di dapur. Lalu 9 dayang-dayangnya menuju ke dapur, lalu meletakkan sebutir telur di dalam sebuah tempat yang dianyam dari daun kelapa atau disebut juga bongga kodi. Karena sudah mau menjelang malam para dayang-dayang pergi mandi. Lalu mereka pergi ke kamar untuk beristirahat melepas lelah. Malam sudah begitu larut. Tiba-tiba semua warga di kampung itu terkejut karena mendengarkan letusan yang cukup keras sehingga Madika juga sampai kaget mendengarnya. Lalu Madika keluar kamarnya dan menuju keluar rumah karena warga ribut di luar dan berkata-kata. Lalu salah satu warga bertanya kepada Madika, "Tabe Madika nuapa napo gunaro rinyata hie?" Lalu Madika menjawab, "Raelota pasanggani nuapa napo gunito." Lalu warga beramai-ramai mencari sumber ledakan. Baru saja sang Madika mau keluar, menyahutlah seorang dayang-dayang, sedikit meninggikan suaranya memanggil sang Madika. "Oh Madika, minggani pombolinu entalu, nakamburakan nagerontoto, pada entalu pangane domonaria Madika." Lalu Madika bersama warganya memeriksa di dapur, tempat menyimpan telur yang ditemukan di sungai. Betapa terkejutnya warga bersama Madika melihat keadaan dapur berantakan semua. Lalu Madika mengambil kesimpulan, disinalah sumber ledakan tadi yang mengagetkan semua warga. Lanjut cerita, selang beberapa saat kemudian, nampak ada cahaya begitu terang dengan warga kekuning-kuningan bergerak di bawah meja tempat telur itu disimpan. Lalu beberapa warga mengingatkan kepada Madika agar berhati-hati jangan ada letusan kedua yang dapat membahayakan keselamatan sang Madika. Mendengar saran tersebut, beliau bergegas untuk mundur. Namun beberapa saat kemudian terdengar suara kucing begitu nyaring. Semua terdiam dan seakan tidak percaya apa yang mereka lihat dan dengar. Karena yang bersuara itulah yang bergerak-gerak dan mengeluarkan suara kucing yang menghampiri Madika. Karena terkejut sedemikian rupa, tanpa disadari terlihat jelas sosok bentuk kekuning-kuningan berwarna emas menjilat kaki sang Madika. Lalu Madika menyentuh emas yang bersuara kucing dan mengangkatnya setengah memeluk. Dan terdengar lagi suara kucing dari emas itu. Beberapa saat berlalu, tinggallah sosok benda yang bersuara kucing di rumah Madika. Dan Madika memberi nama Bulafa Empongeo. Seperti kebiasaan sang Madika, setiap tahunnya,
beliau mengadakan perjamuan kepada saudara-saudaranya yang menguasai 4 daerah yang ada di Lembah Palu, sekaligus memperkenalkan peliharaannya yang unik kepada saudara-saudaranya yaitu Bulava Empongeo. Inilah bukti tutura yang dulu tidak akan hilang dimakan waktu. Dari zaman buyut kami berkisah tentang Bulava Empongeo, sampai zaman nenek kami berkisah di usia kami. Inilah dokumentasi penjamasan Bulava Empongeo setiap tahunnya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam budaya.